Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama monggo kula lan panjenengan sedaya tansah raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan alhamdulillahirabbil alamin. Atas danten kanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya. Muga-mugi napa ingkang sampun diparingaken Allah dumateng kita saged ningkataken iman dan takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat ugi salam Allah katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mencintainya, menjalankan sunnah-sunnahnya hatta yaumal qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir ini termasuk yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan mu'allif fi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis niki saking Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Suci itu sebagian daripada iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani. Bacaan subhanallah walhamdulillah kedua-duanya memenuhi atau bahkan salah satu memenuhi ma bainas samawati wal ard, antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu penjelas. Wassabru diyaun, sabar itu cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka,
Quran itu argumentasi atau pendapat bagimu atau perbuatan. Kullun nasi yaghdu, setiap pagi manusia, setiap pagi manusia ya, faba'i'un nafsahu ya, menjual dirinya. Jadi jangan dipahami dulu ini ya, levelnya hadis dulu. Famu'tiquha au mubiquha ya, atau membinasakannya. Jadi hadis ini yang pertama tadi, bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, Islam itu memperhatikan masalah kebersihan. Tidaklah kita bisa melihat pribadi Rasulullah merupakan pribadi yang secara zahir dan batin ini bersih. Makanya kalau ada orang ya mungkin mengaku ahli ibadah tapi tidak bersihan, patut ya untuk ditanda tanyai dalam pemahaman agamanya. Kenapa? Kebersihan termasuk sebagian daripada iman. Zahirnya bersih, insya Allah batinnya bersih. Tetapi memang tidak semua. Tapi kita melihat al-hukmu fil zahir, hukum itu zahirnya. Andai kata biasanya terbalik ya. Biasanya juga ada terkadang manusia itu secara zahirnya barangkali kelihatan kasar ya, kelihatan kurang sesuai dengan hati, tetapi sebetulnya hatinya Masya Allah luar biasa. Ada model-model orang seperti ini. Kalau orang Jawa Timuran itu biasanya ya agak kasar biasanya, tetapi tidak sampai ke hati ya, barbar itu kalau orang Jawa Timuran ya. Kalau orang Yunzeu Jawa Tengahan ya itu biasanya, ini biasanya loh Pak ya, secara zahirnya itu Masya Allah monggo ya. Tapi batinnya ringek-ringek. Enten boten ya? Di ringek-ringek itu harus oh ya gak sesuai dengan jiling wae ya, gak sesuai dengan yang disampaikan, yang diucapkan, yang halus. Ya ternyata di balik itu mendam-dendam. Ternyata di balik itu menikam kita. Ya, ada. Tapi insya Allah nggak di sini. Ya, di sini aman. Insya Allah kita menjalankan mungkin barangkali orang-orang yang di luar. Ya. Ini memang terjadi di tengah-tengah kita, kehidupan kita, dan harus kita sadari bersama. Tipe-tipe manusia. Jadi kalau kita ini di dalam hidup itu bisa memahami karakter manusia, itu enak dalam bersikap. Oh modelnya orang ini kayak gini, sebagaimana saya bersikap, oh begini. Oh modelnya orang kayak gini, begini kita bersikap. Itu insya Allah akan membuat hubungan kita ini tetap baik. Kemudian yang kedua, bacaan alhamdulillah ya. Ini memenuhi timbangan. Jadi begini, berbicara masalah timbangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh panca indera sekarang ini. Ya. Jadi banyak keutamaan-keutamaan kalau kita membaca dzikir ini, Bapak Ibu. Ibaratnya ketika kita menghadapi proses timbangan nanti di hadapan Allah, bukan secara zahir yang memberatkan kita nanti ketika ditimbang amal kita, tetapi bacaan-bacaan yang kita baca ini yang akan membuat timbangan kita semakin berat. Contohnya bacaan walhamdulillah ya, subhanallah dan seterusnya. Di dalam rotib sudah jelas di sini diterangkan. Jadi harus dikatakan kalimatani khafifatani
fil lisani, saqilatani fil mizani. Tidak hadis, tidak ada. Ada dua kata yang ringan diucapkan tetapi berat timbangannya di hadapan Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wonten boten dalam ratib. Ada. Maka ramuan ratib itu luar biasa Bapak Ibu. Itu nanti kalau kita baca betul-betul istiqomah, kita nanti diproses oleh Allah, ditimbang oleh Allah, bukan timbangannya kayak kita saat ini yang bisa dibolak apa, bisa dimerak, bisa dimanipulasi. Di hadapan Allah tidak bisa. Bukan emas nanti yang akan menentukan beratnya timbangan kita di akhirat. Tidak. Bukan rumah mewah. Tidak. Bukan mobil mewah. Bukan. Bukan tanah yang berhemat. Bukan. Tapi apa? Bacaan-bacaan dzikir ini loh yang membuat nanti timbangan kita berat di hadapan Allah. Maka komposisi roti itu sudah pas. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini bacanya disukai oleh mereka. Ya, maka malaikatnya Allah itu telah diciptakan oleh Allah. Itu ketika diberitakan oleh Allah membaca subhanallah saja, itu mulai penciptaan sampai hari kiamat itu yang dibaca. Tidak ada bacaan yang lain. Itu karakternya malaikat. Kan tidak sama dengan manusia. Ya, gimana kesel buatan malaikat? Itu urusannya Gusti Allah. Ya, ada yang diciptakan oleh Allah itu yang sujud sampai hari kiamat. Ya. Jadi itulah karakter-karakter makhluknya Allah selain manusia yang memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Dulu ada sebuah riwayat, ada sebuah cerita ya. Nah, jenengan nanti bisa melihat di dalam Al-Qur'an itu ada dua malaikat. Harut wa Marut itu sebetulnya gambaran malaikat yang diciptakan oleh Allah, yang diberi nafsu. Dalam ceritanya itu, dalam keterangan-keterangan itu. Jadi sebetulnya ya ada rasa iri barangkali. Malaikat ini kok kehidupannya seperti itu saja, monoton itu saja. Tidak ada satu warna-warni dalam kehidupannya. Ya, akhirnya dicoba oleh Allah, dikasih namanya nafsu. Akhirnya diturunkan ke bumi, masya Allah, ya seperti manusia pada umumnya. Hanya punya nafsu, tertarik dengan wanita yang saat itu menjadi bunga desa di tempat itu. Bunga desa, kembang desa, saking cantiknya sehingga malaikat itu tertarik. Singkat ceritanya, ternyata malaikat juga sama dengan manusia. Jadi mulai berbagai macam cara dilakukan sampai ingin mendapatkan perempuan ini. Dia mulai dari minum arak, membunuh laki-laki, sampai perbuatan zina dilakukan hanya untuk mendapatkan perempuan ini. Ya, akhirnya apa? Para malaikat yang lain itu tahu, ternyata ya Allah menciptakan malaikat tidak punya nafsu itu ada fadilah yang luar biasa. Maka manusia kalau betul-betul bisa mengekang nafsunya, itu ibaratnya lebih unggul dari malaikat. Ya, malaikat beribadah kok karena tidak punya nafsu. Ya, tidak tertarik dengan perempuan, tidak tertarik dengan harta, ya, dengan tahta, dengan tak sama sekali. Kenapa? Karena Allah ciptakan memang tidak punya nafsu. Tapi kalau manusia yang ada nafsu di situ, yang senang dengan perempuan, itu hal yang normal, ya, maka dia bisa mengendalikan itu semua. Dia tetap nur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang hebat ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat, orang itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang pernah membuat dosa dan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita punya nafsu masalahnya. Pasti ada potensi dosa. Mulai pagi sampai malam, masya Allah sudah berapa kali dosa yang kita lakukan Bu? Masuk keluar rumah, ya, keluar rumah sudah yang dipegang. Oh, HP.
baru mau keluar rumah, ya, jadi pesan HP DC. Ya. Kemudian di jalan pun, ya, jalan belum sampai tujuan, apa yang dipegang? HP. Sampai ke tujuan itu pegang HP. Sampai nyampe di kantor nih loh, duduk di kantor, pegang, yo, HP lu sopo kok hebat men, ya loh. Setiap hari dipegang, setiap hari diajak komunikasi, sampai teman-temannya nih Pak Ibu ya, di kantor itu satu gumun. Kalau katakanlah 70 orang di kantor itu, tapi komunikasi itu satu jarak. Ya, sing ono aku yo menunggu untuk menemukan. Bila teh HP dan HP, piye orang-orang ini. Jadi silaturahmi kita ini semakin canggih teknologi, semakin jarang digunakan. Inilah salah satu berdampak negatif ya adanya sarana yang cukup baik ini, modern ini dalam kehidupan kita. Jadi antar tetangga itu tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu siapa. Tapi orang Amerika yang jauh itu dia tahu. Siapa Michael Jackson itu dia tahu. Ya, siapa sinten Pak? Idola sampean sapa? Sahukan Pak. Itu perempuan kok. Ono duwe idola sampean. Bunun maksudnya. Ora lagi ande. Ya. Jadi itulah memang realita kehidupan kita. Semakin canggih teknologi membuat manusia semakin menjaga jarak dengan orang lain. Semakin kita ini kurang memanfaatkan kondisi sekitarnya, sehingga amalan-amalan kita ini kadang banyak yang muspro, banyak yang nggak ada manfaatnya. Kenapa? Hanya di rumah toh. Ya, tidak ada satu gerakan bagaimana bisa menghidupkan yang mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin teman, yang mungkin bisa diajak berbicara, komunikasi, ya, yang menimbulkan satu hal yang baik, yang itu nanti bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah ini ya. Jadi kalimat-kalimat ini ternyata membuat nanti timbangan kita semakin berat. Maka rugi kalau orang itu dalam hidupnya tidak membaca bacaan-bacaan ratib Bapak. Ya, komposisinya itu pas. Jika mau minta apa itu ada di ratib ini Pak. Supaya lunas hutangnya ada dalam ratib itu. Apa kira-kira bacaan apa ya? Supaya duwe utang akeh cepet nang lunas. Bacaan apa kira-kira? Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya, jadi ibaratnya itulah sebetulnya wazat yang bisa membuat sedih manusia, galau manusia. Mungkin saat ini kita sedih karena tidak punya duit, ya toh, utangnya banyak. Ya, ketika membaca doa itu, insya Allah diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan hutang-hutang kita yang banyak itu akan dengan caranya Allah akan dilunasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan caranya Allah ya, jangan dengan caranya kita. Nek caranya kita tidak mungkin bisa ngaduk. Ya kadang orang ya sudah terjerat hutang. Misalnya apalagi hutang online itu Pak. Ya Masya Allah, sudah hidupnya susah, ya anaknya susah, rumah tangganya susah. Ini ada nih, ya teman-teman kita lah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak di sini lagi tempatnya. Saya maunya dimasukkan dalam lingkupnya dia. Maksudnya disuruh bantu, tapi ya disuruh untuk lunasi. Sampai surat-surat saya ini mau ditarik untuk suruh membantu dia. Saya bilang mohon maaf sudah tidak bisa, kita sebatas teman. Tapi kalau menyangkut masalah hutang itu pikirin dewi. Ya mau dia sih minta no duitnya kok aku nanggung biar cuman sama ini. Saling kriyo opo karemu gitu. Dulu sama no kayak kriyo opo biar hutang gue. Waktu balik kayaknya malah aku mau nyaur iya opo. Ternyata akhir-akhirnya ya saya ada sangkut pautnya dengan dia, artinya tetap membantu dia. Tapi kita nggak sedekah lah, nggak ada masalah. Ya. Tapi nggak ratusan. Kita nanggung dia, hutangnya dia nggak sampai ratusan. Ya. Tapi yang ditanggung dia cukup banyak. Ya karena saya yang melantarkan, saya tanggung jawab. Ya akhirnya kita yang ngobohi, nggak ada masalah.
Ini teman ini baik Pak, tapi endingnya Masya Allah kasihan saya. Sampai dia bilang begini, Ustaz, nanti sama anak bantu saya akan sujud kepada sampean. Sampai ini teman denganan nggak baik kayak gitu. Ya, jadi kayaknya betul-betul dia itu sudah ada jalan, tidak ada jalan. Dia mengatakan kalau nanti ada jalan apapun sampai yang haram pun saya akan lakukan Pak, demi untuk lunas hutang saya. Nah hutangnya banyak ya Pak, ratusan juta, bayangkan. Ya hanya online loh Bu. Ya, jadi online itu utangnya nggak seberapa, awalnya 5 juta, tapi ping anaknya ya utang, ibunya utang, bojone utang kabeh. Ya, itu bunganya sudah berapa? Itu mencekik sebetulnya nolong tapi mentung ya utang online kuwi. Ya, utangnya itu 5 juta barangkali, tapi setelah itu tambah lagi. Ternyata anaknya ya utang sama. Ya numpuk utangnya udah bisa bayar, ruwet akhirnya. Nah, oleh karenanya yang normal-normal saja ya hidup ini itu sebetulnya bukan karena kebutuhan, ya kebutuhan berapa toh perut kita untuk bisa makan setiap hari. Ya, itu gaya hidup. Gimana? Kalau orang sudah kena gaya hidup, ya kelihatan supaya wah, tampilannya wah, dengan wah. Ya, jadi endingnya tadi itu. Ya, akhirnya dia akan menerima resikonya, utang kemana-mana, bahkan utang dengan rentenir pun dilakukan. Auzubillah min. Saya dulu pernah ngeruqyah orang seperti ini Pak, Bu. Dulu, ya ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini diem, kelihatannya ada permasalahan dengan suaminya. Aman-aman saja. Ya, ini kalau nggak salah dia itu di mana nih pasar apa ini untuk barang-barang itu namanya Bu? Ya. Bukan, sebenarnya itu klewer. Dia seorang pegawai klewer. Kelihatannya tidak punya utang. Dia ini biasa-biasa orangnya kok, Masya Allah. Jam 12 malam Pak, saya ditelepon sama suaminya, dilantarkan oleh teman saya. Ini ada yang taruh ya, jadi ada apa? Ini orang ini kayak linglung. Iya. Itu apa linglung Pak? Nggak tahu. Coba Ustaz, jangan lihat. Oke, makanya saya ditemukan. Ada istrinya, ada suaminya, ada istrinya, ada teman saya itu. Tak takoni. Sama nama apa Bu? Kok kados linglung itu? Pertama nggak ngaku. Ya, ya pun buat nama Pak. Lo tenanan lo Bu sama lagi. Ya, ternyata ternyata ngaku dia punya hutang dengan rentenir itu 700 juta. Coba, ayo bayangkan itu. Ya, sehingga Pak rumahnya dikorbankan. Ya, ini sebetulnya perempuan ini tidak neko-neko sebenarnya, tapi di balik itu ternyata ya ada komunikasi dengan suaminya. Utang yo diem-dieman dengan suaminya, tidak diberitahu, inilah akibatnya. Ya, maka kalau hidup kita ini selalu berkomunikasi dengan teman hidup kita, dengan suami, dengan istri, insya Allah apapun yang terjadi akan kita bisa tanggung bersama-sama. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Monggo Pak Odin, lanjutannya.